Di saat yang sama teriakan lantang para pemuda pun mulai menggema memenuhi jalanan di sana. Keluar Indonesia, Viva Timor Leste, keluar Indonesia, Viva Timor Leste, kayak gitu. Suasana yang tadinya khidmat dengan cepat berubah menjadi aksi protes. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kalian tahu nggak, kalau dulu negara Timor Leste itu pernah jadi bagian dari Indonesia. Aku yakin sebagian dari kalian pasti udah tahu soal ini. Tapi kalian tahu nggak, gimana kisah-kisah yang terjadi di baliknya? Perjalanan Timor Leste ini ternyata sangat-sangat panjang, dimulai dari konflik politik, perang saudara, sampai momen krusial yang akhirnya membuat Timor Leste ini menjadi provinsi ke-27 Indonesia selama kurang lebih 24 tahun, dari tahun 1975 sampai 1999. Dan selama 24 tahun itu pula rakyat Timor Leste ini hidup dalam ketegangan dan juga operasi militer. Hingga puncaknya amarah itu meledak di tahun 1991 dalam sebuah peristiwa yang dikenal dengan sebutan tragedi Santa Cruz. Tragedi ini adalah bentrokan berdarah antara aparat dengan rakyat Timor Leste. Dan dari sini jugalah jalan panjang menuju kemerdekaan Timor Leste mulai terbuka lebar. Video kali ini lumayan panjang, karena aku juga akan membahas mulai dari sejarah Timor Leste-nya, konflik-konflik yang terjadi di sana, hubungannya sama Indonesia, dan juga tentunya tragedi Santa Cruz, sampai hal-hal yang terjadi setelah tragedi itu ya. Dan perlu aku sampaikan juga di sini kalau video ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi sejarah, bukan untuk menyudutkan bangsa manapun. Dan selain itu aku dan tim juga ingin menyampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban dalam tragedi Santa Cruz ini, khususnya untuk para keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka bisa diberikan ketabahan serta kekuatan untuk melanjutkan hidup mereka dengan baik, amin ya robbal alamin. Dan tentunya video ini kami susun melalui riset dari berbagai artikel, berbagai bacaan, dan juga video yang ada di internet. Kami memohon maaf apabila ada informasi yang keliru atau kurang. Kalian bisa langsung koreksi dan tambahkan saja di kolom komentar di bawah ya. Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, sebelum aku masuk ke tragedinya, aku mau ngajak kalian mundur dulu ke belakang dan mempelajari tentang sejarah Timor Leste. Karena hal ini tuh nggak akan bisa dilepaskan dari tragedi Santa Cruz ya. Nah, jadi ceritanya sebelum dikenal sebagai Timor Leste, daerah ini tuh dulunya menjadi bagian dari Pulau Timor. Yaitu sebuah pulau yang berlokasi di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara. Dalam naskah Negara Kertagama karya Empu Prapanca pada abad ke-14, Pulau Timor ini disebut jadi bagian dari kekuasaan Majapahit. Tapi daerah ini tuh dipimpin secara mandiri oleh raja lokal mereka. Nah, pada masa itu Pulau Timor ini juga dikenal sebagai penghasil kayu cendana yang bernilai tinggi untuk bahan pembuatan dupa dan juga wewangian. Nah, karena itulah pada awal abad ke-16 Portugis datang nih untuk mengeksploitasi cendana di sana secara besar-besaran sampai rakyat lokal itu kehilangan mata pencarian mereka. Keberadaan Portugis di pulau ini berlangsung juga selama 1 abad lama kali, hingga akhirnya di tahun 1613 Belanda datang dan berusaha untuk menguasai pulau ini juga. Dan karena memang sudah ada Portugis duluan stay di sana, terjadilah perebutan di antara keduanya. Tapi karena kalah kuat, Portugis terpaksa menyerahkan bagian baratnya Pulau Timor ini kepada Belanda, sementara bagian timurnya tetap mereka kuasai, tetap Portugis yang kuasai. Alhasil sejak saat itu Pulau Timor ini terpecahlah jadi 2. Bagian timur tetap dikuasai sama Portugis dengan ibu kota bernama Dili, sementara bagian barat jadi miliknya Belanda dengan ibu kota namanya Kupang. Nah, lalu untuk hindari konflik berulang nih, Portugis sama Belanda ini sepakatlah untuk menandatangani perjanjian Lisboa. Dalam perjanjian itu ditetapkan garis perbatasan atau garis demarkasi yang membelah pulau itu menjadi bagian timur dan juga barat gitu ya. Nah, garis demarkasi itulah yang hingga kini menjadi batas negara antara Timor Barat yang sekarang udah masuk ke Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur, atau sekarang ya inilah dia Timor Leste gitu. Pembagian ini juga berlangsung damai-damai aja awalnya, sampai akhir di tahun 1942 pecahlah itu Perang Dunia yang kedua kan. Nah, pada saat itu Jepang mulai nih menduduki wilayah-wilayah di Indonesia, termasuk salah satunya Pulau Timor. Dua-duanya dimasukin sama Jepang. Nah, pas Jepang datang, mereka langsung menduduki seluruh Pulau Timur ini, baik yang barat ataupun juga yang bagian timur.
Pada saat itu Portugis pun harus terusir karena mereka kalah kuat sama pasukan Jepang. Nah, selang 3 tahun kemudian setelah si Jepang ini kalah dalam Perang Dunia Kedua, kepemilikan Pulau Timur ini balik lagi tuh ke semula. Timor yang bagian timur dikuasai sama Portugis, bagian barat dibalikin lagi ke Belanda. Belanda juga datang lagi ke Indonesia bersama tentara KNIL itu loh. Nah, pas Indonesia sudah merdeka, Timor Barat ini yang dari Belanda ini otomatis menjadi bagian dari NKRI. Karena apa? Karena daerah ini adalah bekas jajahan Belanda. Ingat wah ya, Indonesia ini hanya mewarisi wilayah bekas jajahan Belanda aja. Dan karena Timor Timur ini sedari awal adalah daerah jajahannya Portugis, tempat ini nggak bisa jadi bagian dari NKRI wah, dan tetap di bawah kekuasaan Portugis. Yang masuk NKRI hanya jajahan Belanda aja, yaitu Timor Barat. Timor Timur tetap Portugis gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, rakyat Timor Timur ini mulai resah karena mereka masih hidup di bawah bayang-bayangnya Portugis. Mereka merasa hidupnya itu tertinggal, apalagi pas ngelihat saudara mereka yang ada di Timor Barat sudah merdeka ya kan. Iya juga ya weh, mereka udah beres ini tapi kita kok masih kayak gini-gini aja, kata Timor Timur. Nah, rasa resah itu pun pelan-pelan berubah wah, menjadi tekad untuk mau merdeka juga. Terlebih ketika perwakilan pemuda dari Timor Timur ini ikut hadir di Konferensi Asia Afrika di Bandung, di sana mereka juga terinspirasi sama semangat dari negara-negara lain yang baru saja merdeka bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri gitu. Terinspirasi dari situ. Nah, sepulang dari konferensi, para pemuda Timor Timur ini pun mulailah mau merencanakan aksi pemberontakan sama penjajahnya, sama siapa? Sama Portugis. Dan supaya aksi itu berjalan lancar, wah, mereka juga mengajak pemuda dari daerah-daerah lain di Timor Timur untuk ikut serta juga. Sayangnya sebelum itu terlaksana, wah, rencana itu malah bocor. Akhirnya para pemuda-pemuda ini ditangkaplah, diadili sesama Portugis. Tapi meskipun pemberontakan kala itu gagal dilakukan, bibit nasionalisme terus menyala di kalangan pemuda Timor Timur itu wah, selama puluhan tahun lamanya. Barulah di tahun 1974 wah, ada peristiwa penting yang bernama Revolusi Anyelir yang akhirnya kembali memantik semangat pemuda Timur ini untuk bisa menjadi negara yang merdeka. Dan FYI buat kalian yang belum tahu nih ya, Revolusi Anyelir ini adalah gerakan rakyat dan juga militernya Portugis yang tujuannya untuk menggulingkan rezim pemerintah diktator mereka sendiri yang waktu itu terjadi di Lisbon, Portugis. Disebut Revolusi Anyelir karena pada saat itu rakyat Portugis menyelipkan bunga anyelir wak di moncong senjata mereka sebagai simbol damai. Nah, selain mau menggulingkan rezim wak, pemerintah baru Portugis ini juga berniat untuk melepaskan daerah jajahannya, termasuk apa? Termasuk Timor Timur. Jadi membuka jalan kemerdekaan Timor Timur ini awalnya justru datang dari perubahan politik di Portugis wak, bukan dari aksi langsung rakyat dari Timor Timur ini. Ada kejadian Revolusi Anyelir itu. Tapi saat itu pemerintah Portugis belum sempat mengurus Timor Timur secara serius wah. Karena apa? Karena mereka sibuk dengan transisi politik di negara mereka sendiri. Dan dari situ muncullah ini masa kekosongan di mana rakyat Timor Timur ini punya kesempatan untuk merdeka. Ya kan, ada kekosongan di sini. Nah, kesempatan inilah kemudian dimanfaatkan oleh para pemuda di sana untuk membentuk partai-partai politik yang bertujuan untuk lepas dari jajahan Portugis. Tapi partai-partai politik itu ternyata punya tujuan yang beda-beda juga. Wah, ada yang pengen Timor Timur ini merdeka secara penuh, tapi ada juga yang pengen Timor Timur ini gabung aja ke Indonesia sebagaimana Timor Barat yang dulu juga dijajah Belanda. Ada dua perbedaan nih, Wak. Perbedaan inilah yang nantinya memicu gejolak politik besar yang akan menjadi cikal bakal pecahnya tragedi Santa Cruz. Gegara perbedaan inilah kita masuk nih ke pergejolakan politik di Timor Timur itu sendiri ya. Nah, di masa kekosongan kekuasaan itu, rakyat Timor Timur ini mendirikan setidaknya 3 partai besar, oke? Nah, masing-masing bernama Partai Apodeti, Partai Fretilin, dan yang terakhir Partai UDT atau UDT. Nah, setelah partai-partai itu terbentuk, mereka langsunglah ini bergerak ya kan mencari dukungan dari berbagai pihak supaya apa? Supaya Timor Timur ini bisa merdeka. Masing-masing dari ketua partai ini lalu mengirim utusan mereka juga ke berbagai negara, Wak, termasuk kemana? Termasuk ke Indonesia. Tujuannya untuk menemukan perwakilan dari Indonesia, membahas soal perkembangan di Timor Timur dan juga mencari dukungan untuk kemerdekaannya mereka. Di pertemuan itu, pemerintah Indonesia bilang, kami nggak ada ambisi kok buat ngambil Timor Timur. Kalau kalian mau jadi negara yang merdeka ya silakan. Tapi kalau kalian mau gabung sama kita kayak Timor Barat juga boleh. Semuanya terserah kalian, kata Indonesia waktu itu kayak gitu. Nah, denger itu para ketua partai ini belum mau mutusin mau mereka gimana nih, Wak. Tapi yang jelas di sini mulai muncul lagi masalah baru.
baru. Di mana ketiga partai tadi pecah kongsi gegara beda pendapat dan juga kepentingan. Di mana partai UDT dan Fretilin ini berkoalisi untuk menjadikan Timor Timur sebagai negara yang merdeka. Ya, dua partai ini. Sementara partai Apodeti lebih condong pengen gabung sama NKRI. Awalnya kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, koalisi antara partai UDT sama Fretilin ini retak juga gara-gara ada isu Fretilin ini disusupi ideologi komunisme. Nah, partai UDT yang memang dasarnya nggak cocok sama ideologi komunisme ini akhirnya pindah deh haluan, gabung dia sama Apodeti. Jadi di sini ada dua kubu lagi nih. Partai Fretilin pengen Timor Timur ini jadi negara sendiri, sedangkan partai UDT sama Apodeti ini pengen Timor Timur ini gabung ke Indonesia aja. Gitu ya, clear ya. Dan di sini nggak hanya partai politik aja yang pecah kongsi, rakyat Timor Timur waktu itu juga ada yang dukung Fretilin untuk merdeka dan ada juga yang dukung Apodeti sama UDT untuk gabung ke NKRI aja. Awalnya itu cuma sekedar perbedaan visi misi aja, tapi makin lama ketegangan di antara mereka malah makin memanas lagi hingga konflik itu pun meledak menjadi perang bersenjata antara Fretilin melawan UDT sama Apodeti. Dan konflik berdarah antar saudara itu betulan terjadi di sini, sampai-sampai menewaskan banyak sekali korban jiwa, baik dari kalangan politik maupun juga dari kalangan sipil. Betul, terjadilah itu kan konflik di antara mereka. Dan setelah 1 minggu bergejolak dalam perang ini, akhirnya partai Fretilin pun keluar sebagai pemenang. Dia sendiri yang menang, Dan sejak saat itu mereka pun secara resmi menjadi penguasa baru di Timor Timur. Kemenangan dari partai Fretilin ini didukung juga sama dua faktor. Pertama, dibandingkan partai lain, Fretilin ini punya struktur organisasi yang lebih rapi katanya dan juga pasukan bersenjata yang lebih disiplin. Terus yang kedua, sejak awal Fretilin ini memang punya dukungan besar dari masyarakat akar rumput, terutama di pedesaan. Mereka dikenal dekat dengan rakyat, dan juga aktif mengkampanyekan kemerdekaan penuh. Jadi bukan sekedar integrasi aja. Nah, dukungan-dukungan inilah yang akhirnya membuat posisi Fretilin ini semakin kuat dan juga makin kokoh menguasai Timor Timur. Oke. Nah, di saat Fretilin ini memegang kekuasaan atas Timor Timur, Menteri Luar Negeri Indonesia kala itu yaitu Bapak Adam Malik menemui Menteri Portugis yang masih menjadi penjajahan mereka untuk membahas konflik di Timor Timur nih. Secara kan Timor Timur ini masih berstatus jajahan Portugis kan, belum merdeka kan mereka lagi. Dan juga ada wacana wilayah ini bisa disatukan di Indonesia. Makanya kedua tokoh ini pun mutusin untuk ketemu nih. Nah, ketemuan lah nih. Anehnya di pertemuan itu nggak ada satupun perwakilan Timor Timur yang diajak, Padahal jelas-jelas ini kan wilayahnya mereka kan. Tapi di situ cuma ada Portugis sama Indonesia. Dan di pertemuan itu Portugis bilang, kita serahkan aja lah ini ke rakyat Timor Timur. Mereka mau gabung ke Indonesia, kami ngedukung kok. Serah mereka, kata Portugis kayak gitu. Indonesia juga jawab, oh bagus Pak, kami juga nggak maksa mereka gabung, terserah sama Timor Timur aja gitu. Itu hasil dari pertemuan mereka. Nah, di saat Indonesia sama Portugis ini ngadain pertemuan, Timor Timur yang udah dikuasai sama Fretilin tadi langsung mencari dukungan lagi nih dari negara-negara lain. Perwakilan Fretilin yang bernama Mari Alkatiri berusaha untuk meyakinkan banyak sekali negara supaya mendukung mereka untuk merdeka. Soalnya secara de jure, sebuah negara ini kan akan diakui saat mendapatkan pengakuan dari negara lain, ya kan. Pergilah ini dia ke negara-negara. Mati-matian Fretilin ini mencari dukungan internasional. Dan dari diplomasi itu, Timor Timur pun akhirnya dapat jaminan dukungan dari 25 negara, Beberapa di antara adalah Tiongkok, Uni Soviet, Mozambik, Swedia, Kuba, dan lain-lain. Nah, udah dapat dukungan ya kan. Nah, setelah dapat dukungan dari banyak pihak pada tanggal 28 November 1975, Fretilin pun memproklamasikan kemerdekaan dengan nama Republik Demokratik Timor Leste. Nah, pas tahu soal proklamasi itu, Portugis juga nggak menentang. Mereka cuma bilang, ya udahlah, kalau kalian memang pilih merdeka, ya udah kami dukung gitu. Sesuai sama omongannya tadi, Portugis ya udah, kalau mau merdeka, oke, kami dukung gitu aja. Tapi beda sama Portugis yang cenderung mendukung, Indonesia waktu itu justru bersikap sebaliknya. Meski sebelumnya mereka bilang kalau mereka nggak mau ikut campur, ironisnya pemerintah Indonesia kala itu malah mengecam deklarasi itu. Dan ternyata sikap keras dari Indonesia ini juga sejalan sama langkah partai yang lama itu, yang dua kalah tuh Apodeti sama partai UDT, di mana kedua partai tadi membuat proklamasi tandingan di kota Balibo yang isinya Timor Timur akan bergabung dengan Indonesia. Bingung nggak rakyatnya waktu itu kayak gimana? Iya, ngedeklarasi kayak gitu juga. Nah, lalu supaya klaim ini kelihatan sah dan punya
masa pendukung, Wak, Partai UDT dan Apodeti ini mengerahkan ribuan simpatisan yang melarikan diri dari Timor Barat. Yang dari Timor Barat itu semua pada datang ke sana. Ribuan orang itu bukan cuma jadi simbol dukungan aja, tapi juga dipakai untuk meruntuhkan kekuasaannya Fretilin. Datang ke sana, dah bentrokan fisik pun tak bisa dihindarkan dan perang saudara pun pecah lagi di sini. Cuman bedanya, Wak, perang kali ini itu punya konsekuensi politik yang jauh lebih besar lagi. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia mulai melihat kesempatan untuk ikut campur. Saat itu mereka khawatir Fretilin yang semakin kuat ini akan ngebawa pengaruh komunisme ke perbatasan negara perbatasan Nusa Tenggara. Ditambah lagi, setelah ada proklamasi tandingan dari UDT dan Apodeti yang minta integrasi ke NKRI ini, makin memperkuat lagi pembenaran untuk Indonesia jadi ikut campur lagi, Wak. Nah, semua alasan itulah yang akhirnya kemudian dijadikan dasar lahirnya Operasi Seroja. Apa ini? Invasi besar-besaran dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Fretilin sekaligus juga ngebatalin kemerdekaannya Timor Timur. Dah, kalian gak usah lagi merdeka, ikut kami aja lah. Kayak gitulah mungkin pikiran pemerintah Indonesia waktu itu, Wak. Dengan cepat pasukan militer pun segera diterjunkan lewat darat, lewat laut, lewat udara, semua diterjunkan kan. Pesawat tempur meraung-raung di langit, Wak. Kapal perang pun merapat semua pada ke pelabuhan. Dan pasukan infanteri menyerbu dari berbagai arah waktu itu. Dalam waktu singkat, ibu kota Dili itu jatuh ke tangan mereka. Nah, kejatuhan Dili inilah yang membuat sebagian rakyat Timor Timur pun yang pengen merdeka jadi murka lah semuanya di sana, ya kan. Mereka berusaha melawan, tapi senjata mereka jelas gak sebanding sama kekuatan militer Indonesia kala itu. Banyak juga rakyat yang terluka, bahkan tewas di tempat, Wak, gara-gara serangan itu. Nah, sementara itu setelah tahu Timor Timur ini diinvasi sama Indonesia, Portugis panik, Wak. Di titik ini mereka langsung melayangkan protes keras. Weh, pergilah kalian, ngapa kalian sini? Kalian pakai jalur invasi ke Timor Timur, dah kami nggak mau. Lagi pula kan ini masih kekuasaan kami, kata Portugis. Kayak gitulah mungkin. Tapi sayangnya protes itu nggak mampu mengusir tentara Indonesia dari Timor Timur, Wak, yang memang sudah sangat mendominasi kala itu. Dan karena kedudukan Indonesia makin menguat di situ, partai pro integrasi, dua partai tadi punya kesempatan untuk ngatur negaranya. Nah, dengan cepat kedua partai ini pun langsung membentuk pemerintahan baru, Wak, yang dikenal dengan nama Pemerintah Sementara Timor Timur atau PSTT. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memaksimalkan klaim tandingan mereka tadi, sekaligus juga menjadi jembatan politik supaya integrasi Timor Timur ini dengan Indonesia kelihatan sah gitu loh di mata dunia. Dan lewat PSTT ini juga Indonesia jadi punya alasan kuat untuk bisa mengklaim pemerintah Timor Timur sendiri loh, yang setuju untuk gabung ke Indonesia kayak gitu. Jadi bisa dibilang PSTT ini tuh bukan sekedar pemerintahan sementara aja, tapi juga batu loncatan bagi Indonesia supaya proses integrasi atau penggabungan itu terlihat alami gitu loh atas keinginan rakyat Timor Timur sendiri. Dan akhirnya pada bulan Juni tahun 1976 lewat sidang MPR, Indonesia menetapkan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 NKRI. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan undang-undang khusus tua yang menyatakan bahwa masyarakat Timor Timur ingin bersatu dengan saudara serumpunnya, yaitu Timor Barat atau Nusa Tenggara Timur tadi itulah. Nah, dah selang 2 tahun kemudian Presiden Indonesia waktu itu Soeharto datanglah ini ke Timor Timur untuk mengucapkan narasi yang berbunyi, masuknya Timor Timur jadi bagian dari Indonesia ini adalah kembalinya anak yang hilang ke pangkuan Ibu Pertiwi, kata Pak Soeharto kayak gitu. Hal itu seolah-olah memberikan kesan integrasi wilayah ini adalah sesuatu yang alamiah terjadi, bukan karena paksaan akibat invasi militer tuh. Enggak, dah lah, pokoknya kayak gitulah pokoknya. Tapi meskipun kayak gitu, banyak sekali negara-negara di dunia termasuk juga PBB yang menolak integrasi ini berdasarkan 3 alasan khusus. Alasan pertama, rakyat Timor Timur tidak pernah ikut referendum atau voting resmi yang diawasi dunia internasional. Tadi kan cuma UDT sama Apodeti aja yang ngeklaim gabung sama Indonesia kan. Padahal sebagian rakyat nggak pernah betul-betul ditanyain ini mau mereka ini apa, nggak pernah. Itulah kenapa banyak pihak yang menganggap ini bukan integrasi resmi, ini Indonesia aja yang bikin skenario ngada-ngada nih, kayak gitu mungkin kata mereka. Itu yang pertama, alasan pertama ya. Alasan kedua, ada indikasi bahwa integrasi itu terjadi karena invasi militer Indonesia. Jadi selama operasi Seroja berlangsung kan memang ada banyak sekali korban sipil yang berjatuhan kan, Wak, sehingga dunia pun ngelihatnya sebagai ini pemaksaan, ini bukan sesuatu yang betulan diinginkan, bukan alamiah, bukan apa yang diinginkan rakyat Timor Timur nih. Dah. Terus alasan ketiga, Portugis sebagai penguasa resmi kala itu, Wak, ya, tidak pernah secara resmi menyerahkan Timor Timur ini ke Indonesia. Yang ada Portugis kan kaget kan, karena kok Indonesia tiba-tiba menginvasi nih. Dan mereka juga membawa kasus ini ke PBB sampai PBB ngeluarin resolusi khusus, Wak. Isinya menegaskan bahwa Timor Timur berhak
menentukan nasib mereka sendiri. Udah 3 itu. Setelah dapat perhatian dari PBB juga dunia, perlawanan rakyat Timur Timur pada Indonesia pun makin keras dan berlangsung selama bertahun-tahun. Puncaknya pada suatu hari, semua luka, semua amarah, dan semua penindasan itu akhirnya menumpuk lalu meledaklah dalam satu tragedi besar yang mengguncang dunia. Tragedi itulah yang dikenal dengan nama seperti di judul, tragedi Santa Cruz. Ini kita lihat langsung. Pendudukan Indonesia di Timur Timur ini terjadi lumayan lama, 24 tahun. Dan selama itu pula bentrokan antara rakyat yang menolak integrasi dengan tentara Indonesia ini masih aja terjadi. Dan konflik di Timur Timur ini jadi makin panas lagi setelah ada wacana kedatangan delegasi Portugis yang didampingi oleh 12 wartawan internasional. Bagi rakyat Timur Timur yang pro sama kemerdekaan, ini adalah kesempatan untuk nunjukin ke dunia soal pelanggaran HAM yang sudah mereka alami. Mereka bahkan udah berencana akan ngomong langsung pada delegasi dan juga wartawan yang hadir di sana. Mereka bakal belak-belakan ngomong di sana. Akhirnya menjelang hari H, pemerintah Indonesia tiba-tiba membatalkan kunjungan. Alasannya apa? Alasannya karena itu tadi ada jurnalis Australia yang bernama Jill Jolliffe ikut dalam rombongan nih. Nah, Jill ini memang dikenal kritis sekali dan sering melaporkan pelanggaran HAM di Timur Timur. Kehadiran Jill di acara itu dikhawatirkan akan membuat citra Indonesia ini jelek di mata dunia. Makanya pemerintah ini lebih milih udahlah kita batalin aja kunjungan itu gitu. Tapi pembatalan itu justru membuat rakyat Timur Timur ini jadi marah lagi karena kesempatan mereka untuk dapat perhatian dunia kan dirampas gitu aja kan. Akibatnya ketegangan di Dili pun makin memanas lagi. Sebagai imbasnya pecahlah itu bentrokan antara mahasiswa, aktivis dan juga aparat Indonesia di Gereja Motael. Nah, sebenarnya mahasiswa dan aktivis ini tuh awalnya cuma ngumpul di gereja itu untuk cari aman awalnya. Tapi bukannya tenang, mereka malah menjadi sasaran kelompok pro integrasi yang didukung sama aparat. Keributan itu pecah ruah di sana dan menewaskan aktivis yang bernama Alfonso Hendrik. Dengan cepat situasi pun jadi makin kacau balau lagi di sana. Aparat mulai menyergap dan juga menangkap aktivis-aktivis yang mereka anggap provokator nih. Nah, di tengah keributan itu ada lagi seorang pemuda yang bernama Sebastio Gomez yang berusaha untuk kabur dari kepungan aparat. Naasnya begitu dia keluar dari gereja, dor, tentara langsung menembaknya sampai dia tewas di tempat. Kematian Gomez ini bikin suasana makin meledak lagi, Kenapa? Karena dia ini jelas-jelas ditembak langsung sama aparat. Bukan sekedar jadi korban kerusuhan kayak Alfonso. Alfonso kok korban kerusuhan, ini depan mata sama aparat. Bagi rakyat Timur Timur, kematian Gomez ini bukan sekedar korban, Dia ini adalah simbol nyata penindasan rakyat Timur Timur yang dilakukan sama Indonesia. Dari situlah amarah mereka pun makin berkobar lagi. Mereka makin panas, makin berapi-api. Mereka lagi di situ kan. Nah, 2 minggu setelah penembakan itu, tepatnya di tanggal 12 November tahun 1991, ribuan orang turun ke jalan dalam sebuah aksi mengenang kematiannya Gomez tadi. Hari itu mereka berjalan menuju ke pemakaman Santa Cruz, tempat Gomez dimakamkan, untuk memberikan penghormatan sekaligus juga menyuarakan protes mereka terhadap pendudukan Indonesia di sana. Hari itu ribuan orang berbaris menuju ke pemakaman Santa Cruz. Awalnya suasana memang terasa khidmat, doa-doa dilantunkan dan orang-orang juga berjalan dengan tenang gitu ya kan, sambil membawa bunga di masing-masing tangan mereka. Tapi makin lama nuansanya makin berubah. Makin mereka jauh berjalan, jumlah massa makin banyak. Bendera Fretilin yang pro kemerdekaan mulai berkibar di sana. Tersulut lagi lah emosi massa di sana, hingga akhirnya membakar semangat massa. Di saat yang sama teriakan lantang para pemuda pun mulai menggema memenuhi jalanan di sana. Keluar Indonesia, Viva Timor Leste, keluar Indonesia, Viva Timor Leste, kayak gitu. Suasana yang tadinya khidmat dengan cepat berubah menjadi aksi protes yang penuh dengan semangat perlawanan. Makin ramai yang datang, makin ramai sorak-sorak yang kayak gitu lah. Dan begitu sampai di pemakaman, massa yang berdemo ini dihadang sama ratusan tentara Indonesia. Tentara itu langsung menghalau massa dengan ancaman senjata, tapi mereka semua menolak untuk mundur. Ketegangan pun akhirnya pecah ketika beberapa massa dipukuli sama gagang senjata waktu itu. Situasi pun seketika ricuh dan pertikaian pun sudah tidak terelakkan lagi. Di tengah kekacauan itu, seorang perwira tentara tiba-tiba jatuh kesungkur gegara ketusuk benda tajam. Ada yang bilang perwira ini ditusuk sama demonstran, tapi ada juga yang menyebut justru dia duluan yang nyerang seorang gadis pembawa
bendera Timur Timur, Wak. Ada dua spekulasi itu. Tapi terlepas dari apapun penyebabnya, yang jelas di detik itu, Wak, tentara Indonesia makin murka dia, dan tanpa peringatan mereka pun langsung menembakkan senjata ke arah kerumunan warga. Kayak gitu. Orang-orang pun langsung berjatuhan, Wak. Ada yang langsung tewas di tempat, ada yang jatuh tersungkur gegara kena luka tembak itulah, ada yang kabur apa segala macam. Seketika suasana pun jadi kacau balau di sana. Ribuan orang panik, mereka lari pontang-panting, ada yang nekat lari ke gang-gang sempit, ada juga yang sembunyi di balik nisan-nisan supaya lolos dari tembakan peluru. Pokoknya ditembak gerombongan kayak gitu, Wak. Tapi walaupun udah sembunyi, Wak, tentara-tentara tetap berburu, tetap nembakin mereka tanpa ampun. Catatan resmi menyebutkan sekitar 250 orang tewas di situ. Cuman memang banyak yang percaya jumlah itu sebenarnya jauh lebih besar lagi, Wak. Karena ada ratusan orang dikabarkan hilang dan juga tidak diketahui keberadaannya. Kayak lebih banyak daripada itu. Dan di antara ratusan korban itu, ada satu warga asing yang bernama Kamal Bamanajwa yang tewas di sana. Nah, Kamal ini adalah aktivis asal Selandia Baru yang datang ke sana untuk ngeliput berita itu. Kematian Mas Kamal ini bikin dunia yang jadi marah karena terlihat jelas kalau pelanggaran HAM di Timur Timur ini bukan cuma nyasar rakyat lokal aja, tapi juga warga asing yang sebenarnya nggak ada sangkut pautnya. Selain Mas Kamal, Wak, ada juga 3 jurnalis asing yang juga menyaksikan gimana bengisnya aparat dalam menembaki massa yang lagi berdemo itu. Ketiga jurnalis itu adalah Amy Goodman, Alan Nair, ini mereka berdua dari Amerika, sama Max Tell, ini dari Inggris, Wak. Nah, 3 orang ini bukan bagian dari delegasi yang batal tadi, Wak, ya, tapi jurnalis independen yang memang datang untuk ngeliput kondisi Timur Timur. Cuman itu aja. Nah, pas kericuhan ini pecah, 3 jurnalis ini nggak cuman berdiri sebagai saksi aja, Wak, tapi mereka juga melindungi para demonstran di barisan depan. Cuma di situ aparat tetap bertindak brutal katanya, Wak. Amy itu bahkan sempat dipukul, Alan dihantam gagang senapan sampai tengkorak retak itu, nyawanya hampir melayang. Untuk mereka nggak kenapa-napa. Nah, ngelihat 2 rekan jurnalis ini diperlakukan kasar kali sama mereka, si Max yang dari Inggris itu langsung nyalakan yang kamera, Wak, dan diam-diam dia merekam semua tindakan represifnya aparat. Direkam sama dia, dan rekaman itu kemudian Max selundupkan keluar dari Timur Timur dengan bantuan juga seorang jurnalis Belanda, katanya namanya Siska. Setelah aman, ya kan, rekaman itu langsung dipublikasikan di Channel 4 News di Inggris. Tempat Max ini berasal. Lalu diolahlah jadi film dokumenter berjudul Cold Bolt, The Massacre of East Timor yang ditayangkan secara masif di seluruh dunia, Wak. Film dokumenter inilah bikin geger dunia karena untuk pertama kalinya dunia internasional melihat bukti nyata betapa represifnya pemerintah Indonesia pada Timur Timur waktu itu. Film dokumenter ini bahkan sampai dianugerahi UK Media Award loh, Wak, sama Amnesty International. Dan semakin viral rekaman itu beredar, gelombang kecaman internasional terhadap Indonesia ini juga makin deras lagi. Datang semua, Wak, kecaman-kecaman itu. Udah, ya kan. Akhirnya setelah dapat kecaman dari dunia internasional, Wak, Indonesia langsung membantah, Wak, dengan bilang kalau insiden itu hanya kesalahpahaman yang tidak disengaja. Tapi bantahan itu langsung dianggap nggak masuk akal karena menurut mereka Indonesia jelas-jelas melakukan invasi militer yang menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Kejadian ini merupakan pukulan telak kali, Wak, untuk Indonesia. Saking kesalnya negara-negara di dunia ini mulai membatasi kerja sama Indonesia loh, Wak, waktu itu. Bahkan Bill Clinton nih, Presiden Amerika waktu itu, sampai diputusnya kerja sama militer sama Indonesia sebagai itu imbas dari tragedi Santa Cruz tuh lah. Dikecam kali gitu sama dunia internasional tuh. Dan selain dikecam dunia internasional, Wak, para pemuda Indonesia yang pro sama kemerdekaan Timur Timur ini juga mulai berani bersuara. Mereka mengkritisi pemerintah Indonesia yang menentang kebijakan represif yang dianggap menindas rakyat ini. Suara-suara itu juga semakin nyaring dan juga sejalan dengan krisis ekonomi dalam negeri hingga akhirnya pecahlah tadi tuh reformasi 1998 yang menjatuhkan Presiden Soeharto dari kursi kekuasaannya. Dah, Presiden Soeharto turun, lengser, pemerintah kemudian dilanjutkan sama B.J. Habibie yang semula adalah wakil presidennya kan. Nah, di masa transisi ini, Wak, B.J. Habibie menaruh perhatian ke masalah Timur Timur ini. Dan menariknya, B.J. Habibie itu punya pandangan yang beda dengan kebanyakan politisi Indonesia pada umumnya waktu itu. Kalau kebanyakan orang ini mendukung Indonesia berkuasa atas Timur Timur, B.J. Habibie justru berpendapat sebaliknya. Menurut beliau, Wak, subsidi moneter yang diberikan Indonesia ke Timur Timur itu tidak sebanding dengan manfaat yang mereka peroleh. Ini gini maksudnya gimana ini Nadia? Maksudnya gini, sejak jadi bagian dari NKRI, Wak,
Timur Timur kan dapat perhatian khusus dari pemerintah pusat ya kan. Mereka dikasih lah itu dana pembangunan, bantuan pangan hingga subsidi kebutuhan pokok, dikasih lah kayak gitu. Tapi daerah ini belum mampu memberikan sumbangan ekonomi yang berarti bagi Indonesia. Wah, industri di sana belum berkembang, pertanian di sana masih terbatas dan tambang pun belum tergarap besar nih. Jadi bisa dibilang biaya yang dikeluarkan Indonesia itu jauh lebih besar lagi dibanding manfaat yang mereka dapatkan gitu. Makanya pas B.J. Habibie jadi presiden, Wak, beliau menilai situasi ini nggak sehat dalam jangka panjang kalau terus-terusan kayak gini gitu. Ditambah lagi tekanan internasional soal pelanggaran tadi itu, soal pelanggaran HAM di Timur Timur kan makin panas-panasnya ya kan. Karena itu B.J. Habibie membuka jalan demokratis, yaitu menawari rakyat Timur Timur untuk menentukan nasib mereka sendiri. Kalian mau jadi bagian Indonesia atau berdiri sendiri aja, kata B.J. Habibie kayak gitu. Akhirnya pada bulan Januari 1999 B.J. Habibie pun melakukan jejak pendapat untuk menyelesaikan masalah ini, Wak. Dengan bantuan dari PBB, B.J. Habibie mengadakan referendum atau voting. Apakah Timur Timur ingin tetap menjadi bagian NKRI sebagai daerah otonomi khusus atau mau terpisah dari Indonesia? Itu votingnya. Dan hasil voting menunjukkan bahwa 78,5% rakyat Timur Timur atau 344.580 orang menolak usulan otonomi khusus dan memilih untuk merdeka, sedangkan 21,5% atau 94.388 orang menerima usulan otonomi khusus. Karena hasil inilah Indonesia pun menyerahkan Timur Timur ke PBB. Nah, dari sini sudah jelas Timur Timur tidak mau menjadi otonomi khusus Indonesia, mereka pengen terpisah. Akhirnya disinilah Indonesia menyerahkan Timur Timur ke PBB, Wah, untuk mereka kelola sementara sampai akhirnya nanti Timur Timur resmi merdeka. Pun walaupun udah menang kayak itu, mereka nggak bisa ujuk-ujuk merdeka, Wah. Ada proses panjang lagi yang harus mereka lakukan gitu. Pertama nih, PBB harus nurunin dulu pasukan internasional untuk ngamanin keadaan di sana. Nah, setelah itu dibentuk lagi UNTID, United National Transitional Administration in East Timur, yaitu pemerintahan sementara di bawah PBB yang tugasnya untuk membuat lembaga negara dan juga menyiapkan konstitusinya Timur Timur. Nah, pada tahun 2001 UNTAD tadi itu menggelar pemilu pertama mereka di sana, Wak. Pemilu pertama dilakukan dan akhirnya pada 20 Mei 2002 Timur Timur resmi berdiri sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste, dan presiden pertama mereka adalah Sanana Gusmao. Nah, merdekanya Timur Timur inilah yang membuat B.J. Habibie mendapatkan sambutan positif dari dunia internasional, Wak, karena untuk pertama kalinya penyelesaian masalah Timur Timur ditempuh lewat jalan damai, yaitu referendum, bukan lewat pertumpahan darah. Karena hal itulah rakyat Timor Leste ini pun melihat B.J. Habibie sebagai sosok pahlawan sekaligus juga pemimpin yang mau mendengar suara mereka. Keputusan melepas Timur Timur ini mungkin terasa pahit bagi sebagian rakyat Indonesia, tapi keputusan ini juga terasa manis bagi masa depannya rakyat Timor Leste. Dan kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya, kemerdekaan Timor Leste ini sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba, ya kan. Kemerdekaan ini adalah mimpi yang memang sudah lama mereka pelihara, Wak. Doa yang sudah lama mereka panjatkan dan juga perjuangan yang sudah lama mereka bayar dengan jatuhnya banyak korban jiwa. Titik baliknya itulah tadi, ada tragedi Santa Cruz. Karena dari sanalah dunia internasional akhirnya membuka mata bahwa ada pelanggaran yang terjadi di situ. Dari nisan-nisan yang sudah berlumuran darah itu, suara rakyat Timor Leste akhirnya terdengar ke seluruh penjuru dunia. Sampai hari ini setiap tanggal 12 November, rakyat Timor Leste masih tetap berkumpul untuk memperingati Hari Pahlawan Santa Cruz. Bagi mereka hari itu bukan sekedar mengenang masa lalu aja, tapi juga jadi pengingat bagi generasi muda bahwa kemerdekaan mereka bukan hadiah, melainkan sesuatu yang dibeli dengan harga yang sangat mahal. Harga dari darah, air mata, dan nyawa para pejuang yang berani berdiri demi satu kata, yaitu merdeka. Oke, Wak, jadi tadi sejarah panjang tentang tragedi Santa Cruz yang terjadi di Timor Leste atau Timur Timur, ya kan. Panjang kali memang kan, tapi ngerti kalian kan. Sebenarnya kalau dilihat dari sejarah, Wak, ya, Timur Timur ini memang nggak masuk jadi bagian NKRI kan, karena sejak awal kan bukan jajahan Belanda, jajahan Portugis. Itu artinya secara historis Timur Timur ini memang berdiri di jalur yang berbeda dengan wilayah Indonesia, dan mereka berhak punya jalannya sendiri. Lepasnya Timur Timur di tahun 2002 lalu memang pahit juga, Wak, bagi
Indonesia. Tapi di lain sisi, tragedi itu menjadi penanda berakhirnya derita panjang bagi rakyat Timor Leste. Di balik pedihnya tragedi Santa Cruz, alhamdulillahnya konflik ini berakhir ditutup dengan perdamaian. Di masa sekarang, Indonesia dan Timor Leste berusaha move on dari masa-masa kelam itu, Wak, dan sama-sama melangkah sebagai negara tetangga yang juga saling menghargai, saling mendukung selayaknya sahabat serumpun yang mau belajar dari masa lalu. Dan semoga saja semua harapan kita hubungan baik di antara kedua negara ini, Indonesia sama Timor Leste, juga bisa berlangsung selama-lamanya, Wak. Ya, amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran tulis selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Bye.